Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful. Di sini saya akan menceritakan tentang film yang berjudul Top Secret The Billionaire. Oke, film ini menceritakan tentang kisah perjuangan seorang anak muda yang ingin menjadi seorang entrepreneur sukses. Nah, pemuda tersebut bernama Itipat atau yang dikenal atau disebut dengan Top, sapaan teman-teman dan keluarganya. Oke, si Top ini memiliki hobi bermain game online, teman-teman, di mana permainan game online-nya itu bisa menghasilkan uang dari hasil menjual equipment kepada teman-teman yang ada di game, yang ada di komunitas game online-nya itu. Nah, singkat cerita, dia memiliki uang yang banyak dan dia berhasil membeli mobil baru pas saat dia masih duduk di bangku SMA. Nah, teman-temannya akhirnya kaget, sekolahnya pun juga kaget karena wah, kok anak SMA udah bisa beli mobil dengan uang cash. Nah, singkat cerita, tapi hobinya itu tidak direstui oleh kedua orang tuanya yang lebih memilih Top untuk rajin belajar sehingga bisa mengikuti tes perguruan tinggi negeri. Nah, singkat cerita, dia pas tes itu nggak masuk. Akhirnya dia merasa kecewa dan terus dia masuk ke perguruan tinggi swasta. Nah, di perguruan tinggi swasta itu dia ngerasa bete tuh dalam mengikuti setiap pelajaran. Nah, tapi pas satu momen dia malah meninggalkan kelas, tapi dia tidak lupa merekam setiap momen-momen penting dalam kelasnya itu untuk dijadikan bahan belajar setelah dia pulang sekolah. Nah, pas pada hari itu dia mengikuti kegiatan perkuliahan dan dia bete, akhirnya dia keluar. Nah, dia pergi ke acara Food Expo. Di sana banyak menjual peralatan mesin-mesin pembuat makanan instan. Nah, di sana akhirnya si Top itu tertarik dengan mesin pembuat kacang. Bukan pembuat kacang, mesin kayak iyalah pembuat kacang atau semacamnya itu. Jadi salah satu makanan cemilan yang lagi difavoritin di Thailand. Nah, singkat cerita, dia akhirnya belajar tuh bagaimana caranya mengelola kacang itu menjadi konsumsi yang bisa digemari dan laku. Akhirnya dia belajar dari teknik cara membuatnya, teknik gimana gimana mengolahnya, gimana memasarkannya. Akhirnya dia nyewa tempat di suatu mall. Wah, terus pas itu dagangannya laris tuh, alhamdulillahnya. Nah, pas dagangannya laris itu, dia dapat dah baru permasalahan yang ada dalam keluarganya. Akhirnya bapaknya itu seorang construction, dia memiliki utang yang banyak sehingga si orang tua Top ini adalah keturunan Cina Thailand. Itu akhirnya memutuskan bapaknya untuk pergi dari Thailand karena rumahnya udah disita bank. Tapi si Topnya itu sama pamannya dari keluarganya itu masih tinggal di Thailand. Si Top nggak mau ikut karena dia memiliki keinginan yang keras untuk berusaha. Singkat cerita, di dalam usahanya tersebut si Top itu mengalami kemajuan yang sangat luar biasa sehingga pada satu saat mesin penggoreng kacangnya atau pembuat kacangnya itu bukan bermasalah, menghasilkan polusi udara yang menyebabkan atap daripada mall itu menjadi rusak atau warnanya jadi berubah tuh atapnya. Nah, dikomplain sama pihak mall, akhirnya dia di situ usahanya bangkrut. Nah, setelah usahanya bangkrut itu akhirnya Top agak sedikit terpukul karena orang tuanya juga kan pindah ke Cina. Akhirnya si Top pas lagi galau-galaunya untuk pas usahanya itu, akhirnya dia memiliki seorang pacar karena pacarnya itu ngajak dia jalan sambil bawa cemilan rumput laut. Nah, pas itu dia ngerasain, wah, rumput lautnya kok enak nih, kayaknya bisa jadi dia melihat rumput laut itu bisa berpeluang untuk menjadi bisnis yang akan dia geluti. Oke. Nah, di situ si Top akhirnya
bekerja sama pamannya tuh dengan peralatan seadanya. Dia coba membuat rumput laut. Dia bereksperimen membuat rumput laut untuk dijual atau dipasarkan. Nah, sehingga pas dalam perjalanannya itu untuk memasarkan rumput laut itu sangat ekstra membutuhkan effort. Dia berpikir bagaimana caranya usaha yang dia create itu bisa terjual dan bisa dinikmati oleh semua orang. Akhirnya dia mencari ide gimana caranya. Akhirnya dia pergi ke Sevel waktu itu kan, di Thailand. Dia pergi ke Sevel. Nah, di situ dia dapat inspirasi tuh pas dia lagi beli baterai di Sevel. Kenapa dia nggak memasarkan produknya itu ke Sevel? Akhirnya dia cari tahu gimana caranya untuk memasarkan produknya dia itu ke Sevel. Pada akhirnya dia pergi ke Sevel untuk menemui tim marketing dari Sevel itu. Akhirnya pas di sana ditolak tuh teman-teman. Pas dia ditolak itu ada koreksi dari pihak manajemen marketing dari Sevel bahwa kemasannya itu kurang menarik dan banyak memakan tempat. Akhirnya dia berinovasi, dia bikin desain dan dia pergi ke ke tempat kayak percetakan gitu, minta ide sama orang itu gimana packaging produknya dia dengan sebaik mungkin. Akhirnya dia balik lagi kan, ketemu sama manajernya itu. Akhirnya pas dia ketemu sama manajernya itu, akhirnya dia approve. Bukan di approve sih, pertamanya dia meeting, tapi dengan catatan dia harus menyetujui bahwa dia harus siap 72.000 piece untuk orderan pertama dari pihak Sevel. Akhirnya dan nggak sampai di situ, dia juga akhirnya tim dari manajemen Sevel itu ingin sidak ke pabriknya dia. Disangkain pabriknya dia udah gede, totalnya dia baru memulai usaha sama pamannya. Nah, jika cerita akhirnya dia minjem uang kan kesana kemari, nggak dapat. Akhirnya sampai dia jual mobilnya dia kan, yang dia beli waktu SMA itu dia jual. Akhirnya dia renovasi, ternyata papanya masih punya kayak ruko di suatu tempat. Nah, pas itu dia sulap semua ruko yang bekas tadi menjadi pabrik produksinya dia. Nah, setelah itu dia tim dari Sevel itu kan akhirnya datang untuk nyidak tempatnya dia kan. Akhirnya terdapat beberapa kekurangan yang tidak mengikuti standar dari kriteria Sevel. Akhirnya dia meyakinkan sama si orang Sevel itu bahwa dia akan merubahnya secepat mungkin. Nah, dia sedang menunggu 2 hari untuk sampai ke persetujuan bahwa dia itu disetujui masuk kriteria untuk bisa memasarkan produknya di Sevel. Akhirnya 2 hari kemudian dia alhamdulillah bisa mendapat persetujuan dan di approve. Dia akhirnya mengejar target untuk memproduksi 72.000 piece produk yang dia buat. Akhirnya di situ dengan semangat juang dan pengorbanan yang luar biasa, akhirnya dia pagi-pagi setelah produksi terakhirnya itu target 72.000, dia mengirim produknya itu ke pengiriman Sevel. Dan di situ akhirnya dia menelpon orang tuanya untuk segera balik lagi dari Cina ke Thailand, karena si Itipat atau si Top itu bisa membayar utang daripada keluarganya. Nah, singkat cerita, di situ akhirnya dia menjadi seorang pengusaha sukses. Nah, di sini dari pelajaran film ini saya mengambil kesimpulan bahwa memang benar kata pepatah,
perjuangan itu tidak akan mungkin mengkhianati hasil. Dari mana jerih payahnya dia membangun suatu usaha, gagal terus bangkit, akhirnya dia bisa sampai di titik sukses sampai sekarang. Nah, produknya dia itu sekarang dikenal dengan Takenoi. Nah, teman-teman harus tahu dia adalah salah satu orang terkaya di Asia. Oke, si Itipat tersebut. Oke, cukup inspiratif. Saran saya teman-teman harus nonton film itu. Oke, karena sangat-sangat inspiratif dan bagus banget ditonton untuk para pemuda Indonesia yang baru memulai usahanya. Tetap semangat, salam entrepreneur. Semoga resume ini menjadi bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.